Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala kullihi walau karihal kafirun. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang masih memberikan kita kesihatan badan dan kesihatan pikiran, sehingga kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, sehat, dan masih dapat mendengar tausiah ataupun kata-kata mauizah daripada channel Pak Danul ini, Jadi buat pemirsa sekalian yang menyaksikan melalui channel saya ini, yang bahawa saya ingin mengatakan yang bahawa hari Selasa ataupun Rabu ini kita akan menyambut dengan namanya Tahun Baru Hijriah. Maksud Tahun Baru Hijriah ini adalah tahun di mana umat Islam ini merayakan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah ini. Jadi sebagaimana maklum kita ketahui yang bahawa kita umat Islam harus mengetahui yang mana Tahun Baru Islam dan mana Tahun Baru Masehi. Ini patut yang kita perhatikan bersama, Sebab daripada golongan yang muda-mudi sekarang ini banyak tidak tahu lagi mana itu Tahun Baru Hijriah dan mana Tahun Baru Masehi. Jadi Tahun Hijriah ini ditetapkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, Khalifah Sayyidina Umar Ibn Khattab, untuk membuat kalender Hijrah, kalender Islam. Jadi patokan Tahun Baru Hijrah ini dihitung pertama pada waktu Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi dalam hal ini hijrah berarti perpindahan, perpindahan dari suatu tempat kepada tempat yang lain. Kalau kita baca sejarah yang bahawa Nabi Muhammad ini sebelum pindah ke Madinah dikatakan dengan kaum yang muhajirin, Maksudnya di kota Mekah ini dikatakan dengan kaum yang muhajirin. Kenapa? Sebab Rasulullah berpindah dari kota Mekah ke Madinah karena Rasulullah melihat situasi pada saat itu sangat tidak memungkinkan lagi untuk tetap di Mekah. Berbagai cobaan yang beliau hadapi, baikkah itu siksa daripada orang-orang kafir Quraisy, siksa daripada anggota-anggota Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya, ingin membunuh Nabi, ingin menyiksa kaum-kaum muslimin yang tidak sepaham, tidak sependapat dengan mereka dalam hal menyembah berhala. Jadi Rasulullah dengan perintah Allah melalui dalam Al-Quran disuruh hijrah, iaitu pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan juga kalau kita baca sejarah juga bahawa tempat bergantinya tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sedangkan Rasulullah berangkat dengan Abu Bakar melalui jalan padang pasir
ya. Karena ada orang yang mengetahui, orang kafir Quraisy yang mengetahui bahawa Rasulullah berangkat, maka dilaporkan kepada kafir Quraisy bahawa Nabi Muhammad sudah berangkat. Setelah kejadian tersebut, orang kafir Quraisy mengepungnya rumah Rasulullah. Ternyata waktu dilihat di tempat tidurnya bukan Rasulullah, tapi adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya. Setelah itu mereka mengikuti jejak Rasulullah. Ya, jejak Rasulullah ini mereka ikuti dan mereka pahami. Setelah tersebut, maka Rasulullah bersembunyi di sebuah gua, ya, Gua Sur, bersembunyi di tempat tersebut bersama Abu Bakar. Jadi untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, maka Allah menciptakan sarang laba-laba, dan tempat pintu masuknya tersebut Allah membukakan ataupun menhijab, tidak menutup pintunya tersebut daripada orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tidak melihat bahawa Rasulullah bersembunyi di dalam gua tersebut. Ya. Nah, itulah perjalanan Rasulullah. Sesudah orang-orang kafir Quraisy ini, ya, pergi, maka Rasulullah dengan Abu Bakar yang sudah ditunggu oleh kaumnya duluan pergi ke kota Madinah, disebut dengan kaum Ansar. Jadi kaum Madinah yang menetap di Madinah dan menyambut kedatangan Rasulullah, maka orang tersebut dikatakan dengan golongan Ansar, ya, golongan yang memberikan pertolongan kepada orang-orang Muhajirin. Sesudah sampainya Rasulullah di Madinah, mereka menyambut begitu gembiranya, seperti menyambut ayah bagi anaknya, anak menyambut ayahnya dari perantauan, dari, kalau kita di Malaysia perantauan, ya, menyambut anaknya begitu gembira, begitu senangnya anak tersebut melihat ayahnya sudah 5 tahun tidak pernah berjumpa dengan anak tersebut. Begitulah kita contohkan bagaimana kaum Ansar ini menyambut Rasulullah, begitu mendambakannya, ya, orang-orang Muhajirin ini. Setelah datang para sahabat dari Mekah, mereka menolong, mereka mempertemukan silaturahmi ukhuwah Islamiyah, sehingga pada masa tersebut tergambarkan begitu umat Islam sangat mencintai sesamanya. Kalau adanya rumah dua, mereka kasih kepada orang-orang Muhajirin, mereka suruh tinggal bersama mereka. Kalau mereka mempunyai isteri dua, maka mereka memperkenankan isteri memilih salah satu istrinya untuk dikasih kepada kaum Muhajirin. Kalau mereka tidak ada harta, maka kaum Ansar ini mengasih ataupun menyedekahkan sebagian hartanya kepada orang-orang Muhajirin. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Muhajirin menyambut kegembiraan karena mendapat perhatiannya daripada orang-orang kaum Ansar. Jadi ketika sampai Rasulullah di Madinah, maka yang pertama Rasulullah melakukan adalah membuat Masjid Madinah dan menjadikan pusat peradaban Islam di masjid tersebut. Segala aktivitas, musyawarah, perpolitikan, berbudaya, pendidikan dan sebagainya, maka Rasulullah, ya, menetapkan, memutuskan suatu perkara tersebut di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Itu kelebihan daripada sosok Rasulullah yang terkenal sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin yang mengayomi umat Islam ini dari masa Rasulullah dilahirkan sampai sekarang ini. Kita masih mempelajari daripada kitab-kitab yang ada di
kitab-kitab yang ada di buku-buku kitab Tirmizi, Al-Bukhari, dan banyak cerita kisah dikisahkan di dalam kitab-kitab tersebut ataupun di buku-buku. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahawa di dalam Al-Quran ada firman Allah yang menyebutkan bahawa orang-orang yang orang-orang yang menciptakan, yang mendalami isi Rasulullah ini memiliki pengaruh yang begitu besar, sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang bahawa Allah menciptakan 12 bulan ini 4 bulan termasuk bulan yang diharamkan, ya. Maksud 4 bulan ini, yang pertama adalah bulan Zulkaidah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini adalah yang sangat diharamkan oleh Allah untuk berperang di dalamnya. Sangat diharamkan. Bulan Muharram ini termasuk bulannya Allah. Ya. Sebagaimana kita ketahui yang bahawa misalkan di bulan haji, bulan Zulhijjah, orang-orang dilarang untuk membunuh semut, mematahkan ranting, ya, menganiaya tanaman, menganiaya binatang, itu diharamkan semua. Kenapa? Bulan yang sangat disucikan oleh, makna haram adalah kesucian di bulan tersebut. Jadi apa hikmah yang terkandung di dalam bulan Muharram ini adalah Allah menyuruh kita untuk puasa sunnah Ashura, ya. Makna puasa sunnah Ashura, pertama Nabi waktu datang di Madinah ada kaum Yahudi, Bani Yahudi, yang berpuasa Ashura 1 hari, 10 Muharram. Jadi Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi tersebut, kenapa engkau wahai orang Yahudi berpuasa pada hari yang ini? Mereka menjawab, kami menghargai, ya, kami menghargai ataupun memperingati bagaimana kaum kami diselamatkan dari Allah dari kekejaman Fir'aun. Karena Raja Fir'aun mengejar kaum Bani Israel, kaum Bani Nabi Musa, ya. Allah menyelamatkan kaum Bani Israel ini di Laut Merah dan menenggelamkan orang-orang Fir'aun ini dengan kuasa Allah di Laut Merah, dengan tenggelam sampai meninggal semua, ya. Jadi mereka ini memperingatkan hari ini sebagai hari Ashura. Karena sebab apa? Karena Nabi mengatakan kami lebih berhak berpuasa karena Rasul kami adalah Nabi Musa ini lebih kami hormati, kami segani, ya. Karena beliau ini merupakan salah satu Rasul daripada 25. Maka Nabi Muhammad ini membedakan jangan berpuasa 1 hari, karena jangan kita mengikuti orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah menyuruh kita puasa sunnah minimal 3 hari, ya. Karena kelebihannya barang siapa yang berpuasa bulan sunnah Ashura, puasa sunnah Ashura, maka diampuni dosanya setahun yang lalu. Itu hikmah yang terkandung di puasa Ashura, puasa sunnah Ashura, ya. Jadi marilah kita memperingati tahun baru Islam ini 1443 Hijrah. Marilah kita melakukan ya, tahun baru Islam ini sebagai momentum bagi kita untuk berumbudiah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah sehingga COVID ini bisa mereda, bisa hilang dari bumi Indonesia ini. Kita berdoa kepada Allah dengan keberkatan bulan Muharram ini, dengan pergantian tahun baru ini, maka segala cobaan yang ditimpakan kepada kita dihilangkan oleh Allah. Maka marilah kita daripada peringatan Allah ini, bala ini, ya, marilah kita solat tepat waktu, marilah kita berbuat kebaikan, bersilaturahmi, ya,
jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh, kerana ini peringatan daripada Allah buat kita sehingga kita mampu menjalankan perintah Allah ini dengan semampu-mampunya. Ya. Maka dari itu, marilah kita menjaga momentum 1 Muharram ini, tahun baru Hijrah ini. Ya. Kita meriahkan bersama. Dengan meriahkan dalam arti kita mensyukurinya, mendalaminya, memaknainya dengan kegembiraan. Kerana suasana kita Covid, kita tidak perlu memeriahkan di jalan-jalan, tidak boleh berkerumunan dan tetap menjaga protokol kesihatan. Jadi jangan kita meriahkan di tahun orang-orang Masehi, tahun bulan-bulannya orang di luar Islam. Ya, jangan memperingatan di bulan 12, itu merupakan tahun tahunnya orang-orang yang di luar kita, di luar Islam. Maka kita peringatkan dengan tahun baru Hijrah ini menjadi momentum orang-orang Islam mengetahui, terutama yang muda-muda ini mengetahui apa itu makna tahun baru Hijrah ini. Semoga channel ataupun dakwah yang saya sampaikan ini berguna untuk pemirsa sekalian dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan channel Bapak Pak Tanul ini. Ya, mohon doanya semoga channel saya ini berkah. Jangan lupa di like, di subscribe dan di share kepada teman yang lain. Semoga amalan ibadah yang kita sampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup di sinilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak sekali kekurangan dan kesilapan maklum dari datangnya daripada saya sendiri, dan kebaikan dan semua akhlak yang baik datangnya daripada Allah. Saya sebagai manusia yang dhaif memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.